Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, peraturan Presiden Publisher Right resmi disahkan. Salah satu isinya adalah kewajiban dari platform digital mendukung jurnalisme berkualitas termasuk pembayaran lisensi. Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas ini ditekan Presiden Joko Widodo pada Selasa 20 Februari 2024 lalu. Lahirnya aturan ini menjadi angin segar bagi kalangan pers yang ada di Indonesia, khususnya dalam menumbuh kembangkan dunia usaha di bidang pers. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berdiskusi dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, ini kita sudah memberikan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh insan pers yang ada di Indonesia. Diresmikannya Perpres Publisher Right ini pada 20 Februari lalu. Namun Pak Dirjen, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai persoalan dari Perpres ini, sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari diterbitkannya Perpres tersebut dan seperti apa ruang lingkupnya Pak Dirjen? Ya, jadi Perpres Publisher Right, nama Perpresnya itu sebetulnya adalah kerjasama dan tanggung jawab platform digital dan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat tujuan Perpres ini. Yang pertama adalah menjaga media sustainability secara ekonomi. Ya, karena kita tahu bahwa di era disrupsi digital sekarang ini, media secara ekonomi atau perusahaan pers secara ekonomi kondisinya tidak sedang baik-baik saja begitu. Kehilangan pendapatan dari iklan misalnya, kehilangan pendapatan dari pelanggan, ya karena iklan lari ke platform digital, pembaca lari ke platform digital. Nah, jadi tujuan pertama dan utama dari Perpres Publisher Right ini adalah untuk mempertahankan, menjaga, merawat media sustainability atau keberlangsungan hidup media, keberlanjutan hidup media dari sisi ekonomi. Ada tujuan lain adalah mencapai jurnalisme berkualitas. Kenapa ada tujuan jurnalisme berkualitas? Karena platform digital atau era digital ini sedikit banyaknya berkontribusi pada menurunnya kualitas jurnalisme di Indonesia. Ya. Jadi jurnalisme berita ini tergantung pada traffic yang dibuat oleh platform digital, tergantung pada algoritma, tergantung kepada search engine optimization, ya, sehingga muncullah yang disebut berita clickbait atau clickbait journalism. Nah, clickbait journalism ini menunjukkan sebuah fenomena jurnalisme yang mengabaikan etika, artinya dia tidak berkualitas. Nah, kemudian dari sisi ruang lingkup, ya kalau kita lihat ruang lingkupnya, dia tentu saja yang pertama-tama adalah mengatur platform digital, ya, mewajibkan platform digital ya untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Nah, jadi ruang lingkupnya itu pertama mengatur platform digital, kemudian yang kedua lebih mengatur sisi ekonomi, ya, sisi ekonomi melalui kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers. Yang berikutnya, ruang lingkupnya adalah dia mengatur distribusi berita. Ya, distribusi berita. Berita itu apa? Berita itu adalah informasi yang diproduksi oleh wartawan yang bekerja untuk perusahaan pers. Nah, karena itu Perpres Publisher Right ini tidak mengatur, ruang lingkupnya tidak termasuk konten kreator misalnya, atau influencer. Nah, jadi ini ya tidak perlu para influencer ataupun konten kreator risau, ya konten kreator itu risau. Ya, Presiden sudah menegaskan itu di Hari Pers Nasional, ya bahwa konten kreator tidak termasuk ya yang terdampak dengan Publisher Right ini. Jadi tetaplah bekerja seperti biasa dalam
membuat konten. Nah, kemudian ada komite, ya mengamanatkan komite, jadi nanti akan dibentuk komite, yang komite ini bertugas untuk memastikan pelaksanaan Perpres. Yang membentuk komite adalah Dewan Pers. Kira-kira begitu, Mona. Ya, Pak Dirjen, kita juga mengetahui seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di media sosial dilihat dengan setelah disahkannya Perpres ini banyak juga konten kreator yang mulai resah apakah mereka nanti akan dilakukan pembatasan dan sebagainya. Tapi Pak Dirjen tadi sudah menegaskan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ini adalah untuk insan pers dan untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas sampai dengan tadi ke segi bisnisnya kita juga harapkan ada peningkatan. Baik Pak Dirjen, lalu setelah dikeluarkannya Perpres ini bagaimana peran dari pemerintah? Apakah pemerintah juga akan mengawal nantinya atau bahkan juga mengatur konten pers tersebut, Pak Dirjen? Ya, jadi pemerintah perannya tadi mengesahkan Perpres itu tadi, menyiapkan regulasi, karena pemerintah adalah regulator dalam hal ini. Nah, sementara setelah Perpres ini muncul, setelah Perpres ini disahkan oleh pemerintah, ditandatangani oleh Presiden, maka kemudian media, perusahaan pers, inilah yang mengatur sendiri nanti. Ya, jadi misalnya pembentukan komite itu yang membentuk Dewan Pers, bukan pemerintah. Ya, memang ada unsur pemerintah di situ, 1 orang dari Kominfo, ya, tetapi 1 orang dari 11 anggota begitu ya. Nah, ini sifatnya unsur pemerintah ini lebih fasilitator ya, jembatani unsur Kominfo. Kita tidak akan cawe-cawe ke konten media, ke berita, ke konten pers. Kenapa? Karena kita negara yang menganut prinsip kemerdekaan pers, ya, kebebasan pers. Dan kalaupun ada pengaturan dari Perpres ini, sekali lagi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa ini lebih mengatur sisi bisnisnya, ya, sisi ekonominya, dan ini mengatur platform pada dasarnya, ya, bukan mengatur perusahaan pers. Ya, saya kira pemerintah ya sekarang bolanya dari tangan Dewan Pers dalam hal pembentukan komite. Nanti komite akan membuat semacam SOP begitu, dan pemerintah memfasilitasi saja begitu, memfasilitasi saja, dan kemudian pemerintah ya melakukan mitigasi. Ya, misalnya Presiden di Hari Pers Nasional 20 di puncak peringatan Hari Pers Nasional 20 Februari kemarin kan memerintahkan Menteri Kominfo ya untuk menggalang, katakanlah seperti itu, kementerian dan lembaga agar beriklan, memprioritaskan media nasional sebagai tempat beriklan. Nah, itu paling peran pemerintah, tapi itu kan peran yang tidak secara langsung ya yang diatur oleh Perpres, karena memang Perpres tidak mengatur peran pemerintah dalam kerjasama antara perusahaan pers dan platform digital. Sekali lagi, kerjasama platform digital dan perusahaan pers itu sifatnya B2B, business to business. Jadi langsung saja mereka, tidak perlu melalui pemerintah begitu. Baik, sekali lagi ditegaskan bahwa lahirnya Perpres ini pemerintah tidak akan mengatur konten pers, tapi pemerintah lebih mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan juga platform digital, gitu Pak Dirjen. Baik Pak Dirjen, dalam arti Perpresnya ya, tapi setelah Perpresnya muncul itu diserahkan kepada platform digital dan perusahaan pers, jadi B2B sifatnya ya. Pemerintah tidak mengatur-ngatur lagi. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan publish right ini dan tidak mengatur lagi, nanti tidak mengurus lagi begitu kira-kira. Ya, baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan dialog juru bicara pada malam hari ini, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.